mengupas berkaitan dengan surat Al-Baqarah ayat 99, ayat 100 dan 101. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad anzalna ilaika ayatin bayyinatin wa ma yakfuru biha illal fasiqun. Awa kullama ahadu ahdan nabadhahu fariqum minhum bal aktsaruhum la yu'minun. Walamma ja'ahum rasulun min 'indillahi musaddiqun lima ma'ahum nabadha fariqum minal ladzina utul kitab نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. Walaqad anzalna, sungguh kami telah menurunkan, ilaika kepada engkau Muhammad, ayatim bayyinat, ayat-ayat yang jelas, yang terang. Wa ma yakfuru biha, tidak kufur kepada ayat-ayat tersebut illal fasiqun, kecuali orang-orang yang fasik. Awa kullama ahadu ahdan, apakah patut mereka ingkar kepada ayat-ayat Allah, dan setiap kali mereka berjanji suatu perjanjian, nabadhahu fariqum minhum, segolongan mereka mencampakkan janjinya. Bal aksaruhum, bahkan sebagian besar dari mereka itu la yu'minun, mereka tidak beriman. Walamma ja'ahum rasulun, dan ketika telah datang kepada mereka rasulun, seorang rasul min indillahi, dari sisi Allah, musaddiqul lima ma'ahum, yang membenarkan kitab yang ada pada mereka, nabadha fariqum minal ladzina utul kitab, sebagian dari orang-orang yang diberi kitab mencampakkan kitab Allah, wara'a zuhurihim, di belakang punggung mereka, ka'annahum la ya'lamun, seolah-olah mereka tidak mengetahui bahwa itu adalah kitab Allah. Itulah kira-kira terjemah dari surat Al-Baqarah 99 hingga 101. Pada ayat yang pertama Allah menyatakan, walaqad anzalna ilaika ayatim bayyinat, sungguh kami telah menurunkan kepada engkau Muhammad, yaitu ayatin bayyinat, alamatin wadihatin. Imam Abu Ja'far Ibnu Jarir menyatakan bahwa yang dimaksud dengan ayatin bayyinatin, alamatin wadihatin, tanda-tanda yang cukup terang benderang,
yang cukup jelas, dalatin ala nubuwatika, yang menunjukkan kepada kenabian Muhammad. Jadi Allah mengutus seorang rasul yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah utus beliau dengan alamatin wadihatin, tanda-tanda yang cukup jelas, terang benderang, tidak ada keraguan. Apa yang diragukan tentang Muhammad? Orangnya tidak pernah dusta. Di waktu di zaman jahiliyah saja, orang-orang jahiliyah menyatakan dia itu adalah Al-Amin. Orang-orang jahiliyah sendiri yang memberikan award kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menyematkan satu predikat bahwa Muhammad itu Al-Amin, jujur. Di saat jujur demikian mahal. Jujur itu mahal, tak ubahnya mutiara di atas pasir. Bukan hanya jarang, tapi memang tidak ada orang yang sejujur Muhammad. Bagaimana tidak jelas, belum lagi ditambah dengan bermacam-macam tanda-tanda kenabian, tanda-tanda nubuah. Kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam oleh Allah sudah dibekali tanda-tanda yang jelas, ketika Nabi menyatakan bahwa aku ini adalah seorang Nabi akhir zaman, kemudian ada orang meragukan, sebetulnya orang itu bukan meragukan tanda-tandanya, tapi orang itu memang tidak mau mengikuti Nabi akhir zaman. Buktinya ada seorang yang mengaku Nabi padahal tidak dijamin dia itu jujur benar. Ada saja pengikutnya. Di Garut ada seorang lulusan dari UIN mengaku Nabi. Ya, ada tidak pernah dengar? Dan sekarang sudah meninggal. Ya, tong disebatkeun Wana Raja nama. Di Wana Raja itu ada ya yang mengaku Nabi, mendapatkan wangsit. Itu orang Wana Raja. Ada saja yang mengikuti. Kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendeklar bahwa aku ini adalah Abdullah wa Rasuluh, hamba Allah dan utusannya, dengan segala alamatin wadihatin, tanda-tanda yang begitu terang benderang ala nubuwatika, terhadap kenabian. Sampai di sini ada kan? Tidak pernah berguru kepada manusia manapun, tidak pernah diajari sejarah, tidak pernah diajari kedokteran, tidak pernah diajari tentang futurolog ya, tentang masa depan, ramalan masa depan. Tapi Nabi itu tahu persoalan-persoalan gaib. Kita tahu sejarah Adam, sejarah Nuh, sejarah Nabi Hud, sejarah kaum Ad, kaum Samud, kaum Nabi Lut, kaum Nabi Musa, sampai Muhammad. Saya mau menanyakan 3 hal. Kalau seandainya
engkau bisa menjawab yang 3 ini, pasti kau adalah nabi. Kata Nabi, silahkan ajukan. Cuma saya minta jaminan. Apa jaminannya? Kalau nanti seluruh pertanyaan itu sudah saya jawab, maukah kalian beriman kepada kenabianku dan kerasulanku, serta beriman kepada Allah? Mereka itu berbisik, ya gimana nih, gimana? Kata Nabi, silahkan saja. Kalau kalian masih meragukan, ajukan semua pertanyaan. Sampai Nabi itu ditanya tentang persoalan-persoalan kedokteran, tapi jawabnya subhanallah, karena sudah barang tentu jawabannya itu bukan dari dirinya, melainkan wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidak ia bicara kecuali wahyu yang diberikan kepadanya. Terkadang Nabi ditanya oleh sahabat, dia itu tidak langsung menjawab, melainkan menunggu wahyu itu turun. Kurang jelas apa? Kurang terang benderang apa? Oleh karena itu Abu Jahal, tapi kita tidak mungkin disatukan dengan Abu Lahab, dengan Abu Jahal. Oleh karena itu umat Nabi itu tidak ada yang calon neraka, tidak ada. Semua umat Nabi itu calon surga. Ya, kita semua ini calon surga. Cuma kalau calon itu kan seperti pilkada, ada yang jadi, ada yang tidak. Ya, pilkada ge aya nu jadi gubernur, aya nu teu ya. Yang namanya calon kan begitu. Urang teh cenah calon surga meni atoh. Padahal calon teh anu jadi anu teu. Ada orang beramal dengan amal ahli surga, tapi di ujung hidupnya dia beramal dengan amal ahli neraka. Ada sebagian orang beramal dengan amal ahli neraka, tapi pada ujungnya dia beramal dengan amal ahli surga. Tentu saja yang baik itu orang beramal dengan amal ahli surga, sehingga pada ujungnya pun dia beramal dengan amal ahli surga, istiqomah. Tidak boleh kendor, karena gangguan itu bisa datang kapanpun. Godaan dan rayuan itu bisa datang silih berganti. Teka goda ayeuna besok, tidak tergoda besok, lusa tidak bisa tergoda lusa tahun 2025. Kan setan itu begitu kuat. Ditunggu saja kapan lengahnya, kapan lemahnya. Tahun ini tidak menyatakan selamat Natal kenbai sugan tahun payun. Iya kan. Nah cenah si ibu teh meuni kuat-kuat teuing, dirayu sampai bisa. Ada seorang masuk Islam, mu'alaf ya, berpuluh-puluh tahun tidak ketemu ayahnya.
Begitu bertemu dengan ayahnya pas pada hari Natal, lalu ia menyampaikan, "Ayah, papa, selamat hari libur." Dah berem. Saking dia itu tidak mau tergoda dan terganggu keyakinannya. Walaupun dia orang tuanya, begitu dipeluk, "Ayah, selamat hari libur." Barangkali ayahnya kecelek juga, dikira selamat hari Natal. Tahu-taunya selamat hari libur. Itu seorang mu'alaf. Masa ini kiai? Mu'alaf saja mengerti, masa ini ustadz? Ya, seperti itu. Oleh karena itu, ini orang Yahudi, orang Nasrani, mohon maaf saja, Nabi tidak akan menyampaikan sebuah keterangan, la tattabi'anna sunanal ladzina min qablikum shibran bi shibrin dhira'an bi dhira'in hatta law salaku juhra dabbin la salaktumu. Qalu al yahud wan nasara, kata Nabi, qala faman. Sungguh kalian akan mengikuti umat-umat terdahulu di antara kalian dalam hal cara beragama. Mereka orang-orang kalian itu mengikuti mereka itu shibron bisibrin, sejengkal-sejengkal, sehasta-sehasta, hatta salaku juhrodobbin, sehingga ketika mereka bawa ke lubang biawak, lasalak tumuhu, kalian akan mengikutinya. Qalu, para sahabat bertanya, siapa yang dimaksud dengan umat terdahulu itu? Al-Yahud wan Nasara, orang Yahudi dan orang Nasrani. Kata Nabi, qala faman, kalau bukan mereka itu ya siapa lagi? Seperti itulah. Ini kan warning dari Nabi SAW bahwa ingat suatu saat kaum muslimin akan mengikuti cara beragama mereka. Sehingga yang disebut dengan toleransi itu mereka bikin definisi sendiri. Bahwa yang dimaksud dengan toleransi itu apabila kita mengikuti mereka dan mereka pun mengikuti kita. Padahal itu bukan toleransi, itu kolaborasi. Ya, harus kita bedakan mana toleransi, mana kolaborasi. Dari sini pergi ke sana, dari sana pergi ke sini. Apa itu yang disebut dengan toleransi? Jahiliyah itu pintar, Muhammad, untuk menjaga kerukunan, untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Quraisy. Sudah saja hari Jumat kita sembah Tuhan Muhammad, nanti hari lain kita sembah Lata, Uzza, Manat, kemudian hari yang lain kita pergi ke gereja, hari lainnya lagi kita pergi ke sinagog. Kata Nabi, li amali walakum amalukum, bagiku amalku, bagi kalian amal kalian. La a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud, lakum dinukum. Selesai itu. Kita membiarkan mereka sesuai dengan keyakinannya, itu adalah penghargaan dan penghormatan yang luar biasa. Dan itulah toleransi. Awas, jangan sampai kita mengikuti definisi toleransi yang kebablasan. Enak saja ketika orang mengatakan, tidak mau mengatakan selamat hari Natal, dibilangnya intoleran, intoleran. Justru yang memaksakan itu semua itu adalah intoleran. Kenapa dipaksa-paksakan? Allah itu
dipitnah, dituduh oleh manusia mempunyai anak seorang laki-laki dari perempuan yang bernama Maryam. Tapi Allah adalah zat yang maha sabar dalam hal disakiti. Sehingga orang-orang yang menuduh, memfitnah kepada Allah terus saja dikasih rejeki. Di dasian, di mersian, malah numuji ka Allah mah teu beca-beca acan. Itulah Allah itu setiap hari itu dituduh, dipitnah. Kira-kira kalau saya dipitnah, Ustadz Ustaz kagungan putra pameget ti istri urang Tasik, coba gerak kumaha. Bagaimana apa saya tidak pedih, tidak sakit? Lalu tetangga yang menuduh dan memfitnah itu, andai kata saya punya makanan, kirim jangan. Kirim tong. Bakal dikirim moal. Terus diabrig-abrigan si eta tukang nuduh kan begitu. Kalau saya kan begitu, tapi Allah itu tidak. Allah itu maha sabar dalam hal disakiti. Ummu Salamah datang ke satu negeri, ya, ke negeri Habasyah. Di situ itu ada kanisa. Kanisa itu semacam gereja, ya. Di situ ada lukisan, ada patung. Lalu dia lapor kepada Nabi. Apa kata Nabi? Mereka itu adalah kaum yang suka membangun di atas kuburan orang-orang yang solih menurut mereka. Dibikin bangunan, dibikin patung, dibikin lukisan. Dan ketahuilah, ulaika syirarul khalqi indallah. Mereka itu adalah sejahat-jahat makhluk di sisi Allah. Kira-kira kalau Nabi sudah mengatakan mereka itu adalah sejahat-jahat makhluk, lalu tokohnya datang, mau menciuminya atau tidak? Ciuman we ku urang teh. Kira-kira mau tidak? Ulaika syirarul khalqi indallah. Toleransi bukan kolaborasi. Ini sekedar dongeng. Dongeng itu kan ya 25% bohong, 75% wadul. Tapi suka ada benernya. Katanya, ini katanya, di Papua itu ada seorang bupati, di mana rakyatnya itu ada di perkotaan, ada juga di perkampungan, di pedesaan, ada juga di pedalaman yang masih primitif. Lalu bupati itu kunjungan ke masyarakat pedesaan, kunjungan ke masyarakat perkotaan, perkampungan. Begitu mau berkunjung ke masyarakat pedalaman, di mana di sana itu masih primitif, tidak pakai baju kecuali pakai koteka. Tahu ibu-ibu koteka? Tidak pakai baju, cuma pakai solobong. Saking tolerannya Bapak Bupati, maka Bapak Bupati akan datang ke tempat itu dalam keadaan memakai koteka. Maka Bupati tidak akan memakai pakaian dinasnya, tapi Bupati akan memakai koteka. Karena masyarakat di pedalaman itu tahu bahwa Bapak Bupati itu akan datang, mereka itu semua pada ribut membeli baju karena saking toleran kepada Bapak Bupati. Ingin menghormat Bapak Bupati, mereka semua memakai baju. Begitu Bupati datang, semua memakai baju, maka pada acara tersebut sadayana lalajo Bupati make koteka.
Apakah itu toleransi? Aduh, tung memang lah jo bupati we, istri nawai ge peperedeyan. Masih bapak cenah ieu teh. Jadi itu nu salah teh saha? Si istrinya itu langsung, "Bapak cenah ngerakeun pisan." Buru-buru cenah ganti pakai pakaian dinas. Kan jadi begitu. Kalau memang dia itu seorang bupati, sudah pakai pakaian dinas saja. Mereka juga kan tidak akan mual nganaha-naha. Nah, bupati beteng pakai koteka, mual nganaha-naha. Inilah toleransi. Oleh karena itu, jangan mengikuti mereka. La tattabi'anna sunanal ladzina min qablikum shibran bisyibrin dhira'an bidhira'in. Hatta law salaku juhra dabbin la salaktumu. Qalu al-yahud wal nasara. Qala faman. Itu keterangan ini harus menjadi warning bagi kita semua. Oleh karena itu beruntunglah dalam situasi-situasi seperti ini kita sudah menemukan siapa yang menciptakan kita. Lalu siapa saja utusan-utusannya yang Allah utus. Ingat itu adalah rizki hakiki. Mengapa kita hidup tenang, hidup tentram? Mengapa kita itu hidup itu ringan-ringan saja? Karena akidah kita terpenuhi. Keyakinan kita, kebutuhan ruhani kita itu tercukupi. Ada yang masih mencari-cari. Hari gini masih mencari Tuhan. Sampai ada apa ya? Ada sinetronnya ya. Pencari Tuhan gitu. Cuma sayang, Tuhan dicari, setelah Tuhan diketemukan, Tuhan dihianati. Kan seperti itu. Hari gini masih mencari-cari Tuhan. Masih ragu-ragu. Apakah ini yang selama ini kita sembah itu Tuhan atau bukan? Tuhan atau hantu? Mungkin begitu ya. Masih ada orang yang bingung, bimbang, ragu gitu. Tapi kita sudah selesai. Dan kita ini sekarang sedang menikmati bagaimana hidup mengikuti jejak Nabi, mengikuti keteladanan yang dicontohkan oleh Nabi. Kita sedang menikmati ini karena sudah selesai persoalan-persoalan yang meragukan itu, sudah kita tinggalkan semua itu. Oleh karena itu, Nabi belajar sejarah dari profesor siapa? Nabi belajar kedokteran dari profesor mana? Tapi ketika Nabi ditanya tentang kedokteran, dia menjawab dengan penuh pertanggungjawaban. Muhammad, bagaimana seorang bayi laki-laki itu prosesnya sampai dia menjadi bayi laki-laki? Bagaimana bayi perempuan sampai dia itu lahir, bayi perempuan itu seperti apa prosesnya? Padahal Nabi itu bukan seorang dokter. Dia bukan lulus dari Universitas Pajajaran. Tapi ternyata ada orang yang menguji. Orang kan bertanya itu kan macam-macam. Ada yang menguji, ada yang memang tidak tahu, ada yang memang basa-basi. Itu kan pertanyaan-pertanyaan juga. Pak, saya mau ke alun-alun. Kalau jalan ke alun-alun mana? Oh, ke sini ya. Nanti di sana itu ada lampu merah, terus saja lurus. Jangan belok kiri, jangan belok kanan. Artinya dia bertanya itu karena tidak tahu. Tapi ketika seorang guru kemudian bertanya, 4 kali 4 berapa? Maka murid itu jangan bilang, maknya ibu guru tuh hafal.
Pan abdi ge apa teh ibu guru? Ieu mah ngetes. Jadi tidak selamanya orang bertanya itu tidak tahu. Coba anak-anak, ini pulau apa? Eta ibu guru, cik atuh make jeung nanyakeun. Manya ibu guru teu apal pulau eta pisan. Eta mah atuh lah, sadayana ge apal. Jawab beda ieu mah ngetes. Begitu. Begitu juga kadang pertanyaan itu berupa basa-basi. Seperti ibu datang ke sini, tiba-tiba saja ibu ditanya, kumaha damang pangna ka dieu ge cager. Entong dijawab gitu biasa we. Kumaha damang? Alhamdulillah. Sebab lamun pangna ka dieu ge disebatkeun ka dieu ge cager abdi teh aduh sulit untuk melanjutkan pembicaraan lagi. Ya. Dan itulah pertanyaan yang biasa basa-basi. Kumaha damang? Saya alhamdulillah aya berkah. Begitu saja. Ya. Jadi kadang-kadang pertanyaan itu bermacam-macam motifnya. Pertanyaan orang Yahudi kepada Nabi, mereka bukan tidak tahu. Tapi mereka menguji seberapa jauh apakah ini betul alamatun wadihatun. Tanda-tanda kenabian itu betul-betul muncul atau tidak. Lalu Nabi menyampaikan proses terjadinya seorang bayi laki-laki itu apabila air laki-laki lebih dominan ketimbang air perempuan, maka bayi itu akan lahir bayi laki-laki biiznillah dengan izin Allah. Tapi jika air perempuan lebih dominan ketimbang air laki-laki, maka si bayi itu akan lahir bayi perempuan biiznillah. Apa kata mereka? Shadaqta, kau memang benar. Inilah mereka menguji kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu. Sampai ditanya lagi, siapakah Nabi yang ummi itu? Kata Nabi, tanamu ainahu walayanamu qalbuhu. Nabi yang ummi itu adalah ketika dia tidur matanya merem, tapi hatinya tidak. Tanamu ainahu walayanamu qalbuhu. Pan orang malamun kulem teh ya siga bangke paeh gitu. Di mana ya bangke hirup barina atuh. Ya, tapi Nabi itu tanamu ainahu wa la yanamu qalbuhu. Shadaqta, kau memang benar. Lalu mereka bertanya, saya sudah menerima jawaban dan ketiga jawaban itu sudah kita terima dan itu memang benar. Cuma tinggal satu lagi. Kalau ini dijawab dengan benar sesuai dengan keinginan kami, maka kami akan siap beriman kepadamu. Tapi jika tidak, jangan harap kami beriman. Kata Nabi, Allahumma syhad, ya Allah saksikan. Ternyata langsung dia melontarkan, man waliyuhu minal malaikah. Siapa yang membimbing engkau di antara para malaikat? Apa jawab Nabi? Jibril. Apa kata mereka? Nah inilah yang membuat kami tidak terima. Kalau engkau mengatakan yang membimbing itu adalah Mikail, saya siap. Tapi karena jawabannya Jibril, mohon maaf. Nah itu kieu. Inilah pemaksaan. Jadi sebetulnya memang sejak awal pun mereka itu tidak mau beriman. Kalau tidak mau beriman, jangankan ada alasan, tidak ada alasan pun alasan dicari. Alasan itu dicari, apalagi ada alasan. Tidak ada alasan saja dicari.
Inilah kalau orang tidak mau beriman. Makanya di sini wa ma yakfuru biha illal fasiqun. Tidak kupur terhadap ayat-ayat Allah, terhadap tanda-tanda kenabian itu tidak ada yang menolak. Illal fasiqun, kecuali memang orang yang tidak mau menerima. Orang fasik itu orang yang melanggar. Orang yang hendak melanggar itu, walau bagaimanapun aturan-aturan ditetapkan, karena memang dia itu tabiatnya dan sifatnya selalu saja melanggar, ya tetap saja dia itu akan melakukan pelanggaran. Tidak akan ada orang kedinginan bagi orang yang memakai jaket, dan tidak akan ada orang yang kepanasan di saat cuaca panas bagi orang yang memasang AC. Begitu juga di waktu malam tidak akan ada orang kegelapan bagi orang yang memasang lampu. Oleh karena itu, bagi orang yang beriman, apapun situasinya, tetap dia akan berpegang kepada keyakinan bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Sesungguhnya Muhammad itu adalah utusannya. Walau bagaimanapun, dalam situasi apapun. Tapi bagi mereka itu, ketika di waktu malam atuda poek, ketika di waktu panas atuda gerah, ketika di waktu dingin atuda tiris. Itulah orang-orang fasik itu demikian. Bagi orang yang tidak mau talab ilmu, jangankan punya alasan, tidak punya alasan pun dicarinya. Ibu kunaon ibu mah taraka majelis ilmu, atuh da ibu mah tegaduh pembantu, tidak punya anak, tidak punya cucu. Segala pekerjaan dilakukan oleh sendiri. Abdi mah udah segala kunya lira. Datang lagi orang yang punya banyak cucu, punya banyak anak. Ibu ari ibu kunaon taraka majelis ilmu, atuh da ibu mah seueur icu. Itulah komo aya alasan. Tidak ada alasan saja dicarinya. Kenapa? Karena memang orang itu tidak mau. Tapi bagi orang yang memang memiliki kemauan, ibu kok ibu bisa-bisanya tolab ilmu. Padahal ibu mah kerja itu kan seharian, ibu tidak menyuruh orang, tidak punya pembantu, tidak punya anak, tidak punya cucu. Uyuhan, neng, upami tolab ilmuna jam 8, ibu teh pan tabuh opat teh, tabuh tilu teh, tos tahajud, tos tahun tos ieu, pokoknya tos bareres we. Caroge kantun kantun itu dan lain-lain. Sehingga pulang nanti tenang saja karena semuanya sudah selesai, sudah beres. Itulah bagi orang yang mau. Ibu sakitu ibu mah seueur budak, seueur itu ieu jeung sajabana. Geuning ibu masih kene tiasa ngaos ya ka istiqomah. Ibu makan wae da incu aya inu bapana. Anak-anak datos garede ibu mah. Ayeuna mah kantun menikmati we ibu mah hoyong talab ilmu tuh. Wa ma yakfuru biha illal fasiqun. Kenapa mereka tetap tidak mau beriman? Jangankan ada alasan, tidak ada alasan saja, alasan dicarinya. Itulah. Oleh karena itu jangan heran. Kenapa dia profesor tapi tidak beriman? Kenapa dia itu orang yang akal sehat, orang cerdas tidak beriman? Wa ma yakfuru biha illal fasiqun. Awa kullama ahadu ahdan nabadhahu fariqum minhum.
bal aksaruhum la yu'minun. Apakah setiap mereka berjanji satu perjanjian, sekelompok di antara mereka mencampakkan janji tersebut, bal aksaruhum la yu'minun, bahkan kebanyakan mereka tidak mau beriman. Jadi orang Yahudi atau ahli kitab, mereka itu kan sebelum Nabi datang, sebelum Nabi diutus itu mereka sudah mempropagandakan akan ada Nabi akhir zaman. Tapi begitu Nabi datang, apa yang terjadi? Nabadha fariqum minal ladzina utul kitab Allah wara'a dhuhurihim. Tauratnya saja dilepaskan. Tanda-tanda kenabian yang ada di Taurat saja dicoret. Mereka yang menyuruh orang-orang beriman, mereka sendiri yang tidak beriman. Mereka yang menyuruh untuk menunggu kedatangan Nabi dan Rasul yang diutus pada akhir zaman, mereka sendiri begitu datang menolaknya. Mereka memulai mempropagandakan, mereka sendiri yang memulai menolak setelah kedatangan Nabi akhir zaman. Seperti itulah sifat yang ada pada mereka itu. Walamma ja'ahum rasulun min indillahi musaddiqul lima ma'ahum nabadha fariqum minal ladzina utul kitab Allah. Bila perlu kitab Allah yang ada pada mereka pun mereka hempaskan, mereka simpan di belakang mereka, di belakang punggung-punggung mereka. Ka'annahum la ya'lamun, seolah-olah mereka tidak tahu. Itulah sifat dan tabiat mereka itu. Ya, beruntunglah kita ini dituntun dengan wahyu. Quran memudahkan kita, meringankan langkah kita dalam hidup dan kehidupan. Kita tidak akan sanggup hidup tenang, tentram tanpa Quran. Kita ditunjukkan, diberi bimbingan dengan Al-Quran. Ketika sakit parah saja kita tenang. Ketika dokter memvonis, bapak dan ibu ini, usia bapak dan ibu tinggal 6 bulan lagi. Karena bapak mengidap penyakit kanker, penyakit tumor, penyakit itu, penyakit ini. Tenang weh. Mengapa? Karena dibimbing dengan Quran. Tidak ada yang takut mati, tidak ada. Kenapa? Karena penyakit apapun tidak akan menyebabkan orang mati. Kematian itu bukan untuk orang sakit, tapi kematian itu untuk orang hidup. Kalau kita hidup pasti mati. Ya. Banyak orang sakit kemudian ditengok oleh orang-orang yang sehat, yang sakitnya pulang lagi, nu sehat mangadon maut. Aya nu kitu? Oh nya. Aya tuh. Oleh karena itu kematian itu bukan untuk orang sakit. Quran sudah membimbing kita, kullu nafsin dha'iqatul maut, bukan kullu maridin. Setiap orang sakit pasti mati, tidak. Tapi setiap jiwa yang hidup, setiap diri yang hidup. Kita hidup, tunggu kematian. Pasti mati kita. Nah, dabongan hirup. Hoyong teu maot, tong hirup. Ya. Anu teu hirup mah moal maot. Nah, maot naon pan hirupna ge henteu. Ya. Oleh karena itu sakit apapun tenang saja. Cenah itu penyakitnya begini-begini, nggak apa-apa. Tidak apa-apa. Lalu bagaimana?
ya obati saja. Tadawau ibadallah, wahai hamba Allah, berobatlah. Berobat, mengobati penyakit yang diderita itu ibadah. Selama itu ibadah, gembira. Apa yang membuat kita sedih? Sedih naon? Sedih itu apabila kita melakukan maksiat, itu yang harus kita sedih. Kenapa? Karena yang mudah itu berbuat dosa. Yang berat itu sabar. Sabar no hese. Orang kalau berbuat dosa itu begitu mudah. Hoyong mindamel dosa, tong salat subuh we, gampil. Ya, kita tidak melaksanakan salat subuh, dosa. Sakitu ge cukup keur ngalungkeun ka neraka sakor mah. Ya, seorang ingin pergi ke neraka sakor, tong saralat we, cukup ya. Itulah ya, ini komentar dari tafsir Ibnu Katsir. Qala al-Imam Abu Ja'far ibn Jaririn fi qoulihi ta'ala wa laqad anzalna ilaika ayatin bayyinatin al-ayata ay anzalna ilaika ya Muhammad alamatin wadihatin dalatin ala nubuwatik, yaitu kami telah turunkan kepadamu Muhammad tanda-tanda yang begitu terang benderang yang menunjukkan kepada kenabian engkau. Watilkal ayatu hiya ma hawahu kitabullah min khafaya ulumil yahud. Dan tanda-tanda serta alamat kenabian itu yang kitab Allah kumpulkan dari rahasia-rahasia ilmu-ilmu Yahudi dan dari perkara yang disembunyikan, rahasia-rahasia yang berita mereka dan berita orang-orang terdahulu dari kalangan Bani Israel. Wan nabai, dan cerita-cerita amma tadammanathu kutubuhum, yang dihimpun oleh kitab-kitab mereka, allati lam yakun ya'lamuha illa ahbaruhum, yang tidak akan mengetahuinya kecuali pendeta-pendeta mereka, wa ulama'uhum, dan ulama-ulama mereka. Wa ma harrafahu awailuhum wa awakhiruhum, dan sesuatu yang orang-orang terdahulu mereka dan orang-orang terkemudian merubahnya. Wabaddaluhu min ahkamihim, dan mereka menggantinya hukum-hukumnya, allati kanat fit Taurat, yang terdapat pada kitab Taurat. Fa'atla'ahallah, lalu Allah bukakan, Allah tampakkan fi kitabihil ladzi unzila ala nabiyhi, pada kitabnya yang diturunkan kepada nabinya Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Fakana fi dzalika min amrihi, maka hal itu termasuk dari urusannya, atau termasuk dari sesuatu yang termaktub di dalam kitabnya. Al ayatul bayinat, yaitu tanda-tanda yang jelas, liman ansofa nafsahu, bagi orang yang menyadari dirinya, walam yad'ha walam yad'uha ila halakiha al-hasadu wal bagyu, dan tidak mengundang kepadanya untuk membinasakannya, baik dengan hasud maupun dengan dengki. Idh kana fi fitrati kulli dhi fitratin, karena pada setiap pemilik fitrah sahihatin yang benar, tasdiqu man ata bi misli ma jaa bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, membenarkan kepada orang yang membawa sebagaimana yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, minal ayatil bayyinat, dari tanda-tanda ayat-ayat yang jelas, allati wusifa min ghairi ta'allumin, yang disifati tanpa harus belajar. Ta'allamahu min basyarin, ia mempelajarinya dari orang per orang.
Jadi kalau kita tidak akan mungkin jadi profesor, tidak akan mungkin jadi doktor, tidak akan mungkin jadi pinter kalau tidak berguru kepada si A, kepada si B, kepada si C. Sementara Nabi berguru kepada siapa? Tidak sebagaimana orang mempelajari min basyarin dari manusia. Guru Nabi itu kan Jibril. Kalau kita berguru kepada seseorang, kan jelas guru kita itu alamatnya, jelas di mana rumahnya, jelas nomor berapa HP-nya, jelas kalau kita berkunjung itu pasti itu akan menerimanya. Coba itu Nabi ketika tidak mengerti, ketika ada yang terlewat, kira-kira Nabi mau menelpon Jibril atau mau menyusul-nyusul Jibril ke mana? Ya, apakah Jibril itu tempat tinggalnya di Gua Hiro? Kemudian Nabi datang lagi ke Gua Hiro? Kan tidak. Jadi Nabi itu memang kalau tidak fatona, tidak cerdas, mungkin ya tidak akan bisa mengikuti pelajaran-pelajaran yang disampaikan oleh Jibril. Urang mapan di dosenanku profesor wae koleng. Tapi Nabi itu ternyata dibimbing oleh Jibril alaihi salam. Wala akhadha syai'an minhu an adamiyyin, dan Nabi itu tidak mengambil sesuatu an adamiyyin dari pelajaran yang bersifat adami. Kama fit qala Ad-Dhahhak, sebagaimana Ad-Dhahhak berkata an Ibnu Abbasin, dari Ibnu Abbas, walaqad anzalna ilaika ayatin bayyinatin, sungguh kami telah menurunkan kepadamu tanda-tanda yang jelas. Yaqulu, Ibnu Abbas berkata, Allah berfirman, fa anta tatluhu alaihim wa tukhbiruhum bihi gudwatan wa asyiyatan wa baina dzalik. Engkau membacakan ayat-ayat tentang kenabian, tentang kerasulan kepada mereka dan menceritakannya baik di waktu pagi, di waktu petang, dan di antara waktu-waktu itu. Wa anta indahum ummiyun, dan engkau di sisi mereka itu adalah ummi. Lam taqra kitaban, tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis, ya, tidak bisa membaca kitab apapun. Wa anta tukhbiruhum bima fi aidihim ala wajihi, tapi engkau bisa menceritakan kepada mereka apa yang ada pada mereka sesuai dengan yang ada pada kitab mereka. Nabi cerita tentang Adam, Nabi cerita tentang Nuh, Nabi cerita tentang Isa, Nabi cerita tentang Musa, Nabi cerita tentang Fir'aun. Semua itu ala wajihi, sesuai dengan kitab mereka, sesuai dengan yang ada dalam kitab Taurat, yang ada dalam kitab Injil. Tapi mengapa mereka itu menolak? Dan mengapa mereka itu la yu'minun? Mengapa mereka itu ka'annahum la ya'lamun? Karena wama yakfuru biha illal fasiqun. Kefasikan mereka, keengganan mereka untuk mengikuti apa yang disampaikan oleh Nabi itu lebih kuat ketimbang untuk mengikutinya. Ada orang Yahudi yang menjadi Muslim, seperti halnya Abdullah bin Salam. Dia adalah sosok seorang sahabat Nabi yang saleh itu. Tapi bal aksaruhum la yu'minun, kebanyakan mereka itu tidak mau beriman. Yaqulullahu ta'ala, Allah ta'ala berfirman, fi dzalika ibratun wa bayanun lahum. Mengenai hal itu jadi ibrah, jadi pelajaran dan jadi penjelasan bagi mereka. Wa alaihim, dan hujjah untuk mengalahkan mereka. Wa alaihim hujjatun. Ini menjadi argumen untuk mengalahkan mereka. Laukanu ya'lamun, kalaulah mereka itu betul-betul mengetahui, mengerti, surti gitu. Tapi karena mereka itu ka'annahum la ya'lamun, seolah-olah mereka tidak tahu.
Artinya mereka itu mengerti dan tahu persis. Itulah barangkali ayat yang termaktub dalam surat Al-Baqarah 99 sampai 101. Barangkali ada yang ditanyakan, ada yang disukai. Mangga Bu. Ya. Ya. Iya. Ya. Jadi sebetulnya mereka itu bukan urusan keimanan mengucapkan itu, tapi ini urusan kenegaraan. Ya, sesuatu itu kan tergantung kepada niatnya, begitu. Ini kan bukan niat menghina Allah ya. Bukan. Jadi menghina siapa? Iya, untuk persatuan walaupun Allah disakiti. Allah Maha mengerti bahwa Anda itu tidak benar keimanannya. Ya, jadi bagaimana ya? Jadi kita mengucapkan selamat Natal itu sebetulnya bukan merupakan keimanan. Jadi merupakan apa? Ya, nah protokoler itu bisa kita bikin tidak sebagai seorang pemimpin. Begitu dia itu menjadi seorang pemimpin, mohon maaf, dalam ajaran dan keyakinan saya tidak dibenarkan. Bagaimana? Bisa tidak begitu? Bisa kan? Dulu kan biasa. Dulu tidak pernah terjadi itu. Tapi mengapa akhir-akhir ini kok malah diseret-seret? La tattabi'anna sunanal ladzina min qablikum shibran bi shibrin dhira'an bi dhira'in. Sekarang begini. Ketika seorang pemimpin bicara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua, itu Muslim, kemudian Kristen, kemudian namo budaya, terpujilah Sang Buddha. Rela tidak kita memuji Sang Buddha? Ini kan bukan keimanan. Kalau bukan keimanan, apa yang mendorong dia begitu? Ya ini kan untuk membuat mereka itu senang walaupun dilarang oleh agama kita, asal disenangi orang-orang kufur. Bagaimana? Apakah begitu cara kita beragama? Tambah lagi salam kebajikan, itu adalah salamnya Konghucu. Tambah lagi salam Katolik. Tambah lagi apa? Ya Rahayu. Tambah lagi orang Sunda Sampurasun. Tambah lagi orang Batak Horas. Bahkan ayat 750 bahasa. Ya yang diakui oleh negara. Tentu saja semakin banyak nanti yang diakui akan semakin banyak lagi. Sekarang cuma 5. Nanti kalau 10 bagaimana? Kalau 100 bagaimana? Ya, kalau 100 bagaimana? Iya, andai kata itu 100 bagaimana? Ya, jangan berandai-andai. Asalnya juga kan tidak ada. Ternyata sekarang ada. Dulu tidak pernah. Assalamualaikum, assalamualaikum saja. Tapi sekarang justru malah MUI sudah menyatakan salam lintas agama itu hukumnya haram. MUI sudah menyatakan salam lintas agama itu hukumnya haram. 750 bahasa di Indonesia. Kalau 750 Sampurasun, Wilujeng Enjing, kemudian apa Horas dan lain sebagainya, iraha pidatona ini.
Jadi sebetulnya kita menghargai mereka itu dengan cara tidak larut. Mana kolaborasi, mana toleransi. Ini jangan sampai ini dibiasakan. Kita mempunyai aturan dan ketentuan. Allah itu dituduh, lalu sekarang kita rela, bahkan kita mengucapkan, siapa orang yang menambah jumlah berarti dia itu adalah kelompoknya. Siapa orang yang rela dengan perbuatan satu kaum berarti dia itu adalah kaumnya. Itu kata Nabi. Jadi ketika seorang meniru perbuatan satu kaum yang ternyata objek tiruannya, objek penyerupaannya itu adalah bagian dari keyakinan, ajaran agama luar Islam, maka itu haram. Kita tahu kesukaan orang Itali. Orang Itali itu kan kebanyakan Katolik kan. Makanannya itu pizza. Lalu kita bikin pizza. Apakah kita ini termasuk tasabuh? Kan tidak. Tidak kan? Tapi ketika tanggal 25 kita bikin kue. Lalu kuenya itu dibikin ada tiang salibnya. Kemudian ada dombanya, lalu ada lukisan tentang saljunya. Kemudian ya di situ ada sayap-sayap burung-burungnya. Kira-kira kue itu boleh dimakan atau perbuatan seperti itu perbuatan bagaimana? Dibolehkan apa tidak? Nah itu. Tambah lagi, selamat Natal, lengkaplah sudah. Ya, ya, nanti itu pembahasannya bisa merefet ke sana. Ya, jagalah akidah dan keyakinan kita, jangan sampai longgar. Kita bisa jadi, wah Ustadz ini Ustadz intoleran. Ya, pokoknya mau toleran intoleran, saya kan bukan ngarang, tapi menyampaikan keterangan. Seperti itulah kalau kita sebagai seorang Muslim. Islam tidak perlu diajari tentang toleransi. Coba lihat saja di gereja katedral persis di samping kiri balai kota. Padahal kita tahu Bandung ini mayoritas Muslim. Belum lagi di belakangnya itu ada Universitas Katolik Parahyangan. Di sampingnya Santa Angela. Samping kanannya itu Bethlehem. Tidak ada yang mengusik-usik. Kurang toleran apa? Kurang toleran apa? Tidak ada yang mengusik. Dari dulu zaman Belanda sampai sekarang kurang toleran apa? Tapi ketika diusik harus melakukan ini, harus melakukan itu, bagaimana ini? Laqad kafarul ladzina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Sungguh telah kufur orang yang menyatakan bahwa Isa itu putra Maryam itu sebagai Tuhan. Lalu pada saat kelahirannya, selamat lahir Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana Bu? Itu katanya bukan keyakinan, tapi itu hanya basa-basi. Bolehkah kita berbasa-basi seperti itu? Nanti lama-kelamaan kita pergi ke tempat ibadah mereka pun, ini mah bukan keimanan, tapi tiru-tiruan. Ini oleh karena itu
Bagaimana supaya kita tenang, tentram dengan keyakinan yang selama ini kita pegang. Jangan sampai terganggu bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Sesungguhnya Muhammad itu adalah utusannya. Dalam situasi apapun, saat gelap, saat panas, saat terang, saat cuaca dingin, saat suasana apapun. Sehingga ketika didesak seperti halnya Bilal, dia lebih baik mati berkalang tanah ketimbang harus mengucapkan syirik kepada Allah. Laqad kafarul ladzina qalu innallaha salisu salasah. Sungguh telah kufur orang yang mengatakan bahwa Allah itu 3 Tuhan. Kan ada di Qur'annya, Bu. Intahu khairul lakum. Berhentilah kalian, itu lebih baik. Wala taqulu 'alallahi illal haq. Janganlah kalian mengatakan sesuatu yang tidak benar kepada Allah kecuali kebenaran. Orang macam apa ketika dalam ucapan lain dengan apa yang ada dalam hatinya? Bukankah orang munafik itu lain dia mulut, lain di hati? Apa mau kita disebut orang munafik? Dan munafik itu jauh lebih berat siksaannya. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik itu di nerakanya paling rendah. Rupina sakitu dari patarosan tong datos siang. Mudah-mudahan bulan depan kita ketemu lagi, insya Allah dalam pembahasan selanjutnya, yaitu ayat surat Al-Baqarah ayat 102 ya, 102 insya Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan lahir, memberikan kesehatan batin kepada kita semua, dan kita semua terpelihara, terjaga akidah dan keyakinan yang selama ini kita pegang. Jangan sampai kita tergoda, terbawa arus tantangan zaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal afu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.